Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai materi tentang kepemimpinan dan 7 kebutaan. Bahan kajian dari materi ini yaitu yang pertama manajemen kuda mati, pengertian learning disabilitas, yang ketiga yaitu refleksi kebutaan di dalam diri, keluarga, tempat kerja, dan organisasi. Kerja atau organisasi. Pendahuluan. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling tinggi derajatnya dibanding makhluk lainnya. Nah, dianugerahi kemampuan untuk berpikir, memilah-milih mana yang baik serta mana yang buruk. Dengan kelebihan itulah manusia seharusnya mampu mengolah lingkungan dengan baik. Tidak hanya lingkungan yang perlu dikelola dengan baik. Kehidupan sosial manusia pun perlu dikelola dengan baik. Nah, maka dari itu dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan sumber daya yang berjiwa pemimpin paling tidak untuk memimpin dirinya sendiri. Untuk menjadi seorang pemimpin, perlu dilakukan pembelajaran agar kita menyadari kebutaan yang ada pada diri kita. Seorang calon pemimpin harus belajar bagaimana cara agar bisa memperbaiki diri secara terus-menerus dengan mengikuti perkembangan zaman. Penggelapan pandangan terhadap pembelajaran yang harus dibutuhkan dalam suatu organisasi diangkat dari pengamatan seseorang di lingkungan organisasinya maupun pengalaman pribadinya. Kebutaan sendiri adalah ketidakmampuan kita melihat apa yang tidak dapat kita lihat, hanya ingin melihat apa yang bisa kita lihat. Nah, kebutaan kepemimpinan merupakan ketidakmampuan kita untuk mengarahkan upaya bersama untuk mencapai tujuan. Definisi kepemimpinan sendiri, kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi kegiatan pengikut melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Para ahli lain berpendapat bahwa kepemimpinan adalah sebagai seni untuk mengatur individu dan masyarakat, memotivasi semangat mereka untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan. Pendapat lain menyatakan bahwa kepemimpinan sendiri sebagai seni untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain dengan metode tertentu agar mereka berusaha untuk taat, loyal, dan membantu dalam suatu cara meraih tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen kepemimpinan tidak selalu membuat keputusan sendiri dalam segala hal, tetapi hanya melakukan dalam hal-hal yang akan lebih baik kalau dia yang memutuskannya. Sisanya diserahkan wewenang kepada kelompok-kelompok yang ada di bawah pengawasannya. Hal ini dilakukan terutama untuk hal-hal yang menyangkut cara melaksanakan pekerjaan secara teknis. Macam-macam kepemimpinan terbagi atas 3, yaitu pemimpin formal, pemimpinan formal, pemimpin formal, dan non-formal. Yang pertama, pemimpin formal. Pemimpin formal sendiri adalah orang yang atau organisasi lembaga tertentu yang ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya untuk mencapai sasaran organisasi. Nah, pemimpinan formal, yang kedua pemimpinan formal. Pemimpinan formal sendiri orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal secara pemimpin, namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat. Untuk yang ketiga itu pemimpin formal dan non formal. Untuk pemimpin formal dan non formal sendiri, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu adanya penunjukan dan penempatan dari atasan, karena warisan kedudukan yang berlangsung turun-temurun, karena dipilih oleh pengikut dan para pendukungnya, karena pengakuan tidak resmi dari bawahan, karena kelebihannya memiliki beberapa kualitas pribadi, karena tuntutan situasi, kondisi, atau kebutuhan zaman. Jenis-jenis gaya kepemimpinan yaitu ada 10. Yang pertama itu gaya kepemimpinan otoritas. Untuk gaya kepemimpinan ini, tipe ini merupakan tipe yang otoriter, memiliki kepercayaan yang rendah kepada bawahannya. Yang kedua itu gaya kepemimpinan birokrasi. Gaya kepemimpinan ini efektif jika karyawannya melakukan tugas-tugas secara rutin. Yang ketiga itu gaya kepemimpinan laissez-faire, yaitu keputusan yang lebih bagus dibuat oleh bawahannya. Untuk gaya kepemimpinan keempat yaitu demokratik dan partisipatif. Nah, kalau gaya kepemimpinan ini, pimpinan bersedia melimpahkan sebagian wewenangnya kepada bawahannya. Yang kelima itu gaya kepemimpinan transaksional. Jika kinerja bawahannya baik, dia akan diberikan penghargaan. Namun jika kinerjanya menurun, semua kesalahannya akan dilempahkan kepada bawahannya. Gaya kepemimpinan transformatif yaitu yang mendorong karyawan mendahulukan
keputusan kelompok. Gaya kepemimpinan yang ketujuh yaitu gaya kepemimpinan paternalistik. Lingkungan masyarakat di sini bersifat tradisional. Jadi yang ditunjuk sebagai ketuanya itu adalah pemangku-pemangku adat atau orang yang dianggap dituakan. Yang kedelapan itu gaya kepemimpinan karismatik. Yang kesembilan gaya kepemimpinan militeristik. Yang 10 itu gaya kepemimpinan Ki Hajar Dewantara. Nah, pembahasan yang pertama itu manajemen kuda mati. Manajemen kuda mati sendiri merupakan setiap kegagalan yang diterima oleh suatu organisasi, pasti kesalahan tersebut akan ditunjukkan kepada bawahannya. Nah, di sini pemimpin selalu dianggap selalu benar, meskipun pimpinan itu salah. Gejala manajemen kuda mati yaitu yang pertama mencambuk kuda lebih keras dan bertubi-tubi agar ia mau berlari. Jika ada kegagalan, pengendalian yang lebih ditingkatkan dan orang-orang bersalah dihukum sebagai kambing hitam. Jadi lebih ditekankan kepada bawahan. Yang kedua itu membentuk panitia khusus untuk mempelajari masalah dan menemukan cara yang benar menunggang kuda mati. Jadi pemimpin di sini betul-betul mendikte bawahannya. Yang ketiga itu mengadakan studi banding untuk mengetahui bagaimana orang lain menunggang kuda mati di lain tempat. Yang keempat itu merekrut penunggang baru yang diduga lebih ahli dalam menunggang kuda mati. Pengertian tujuan learning disabilitas. Learning disabilitas sendiri secara harfiah merupakan kesulitan belajar dan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris learning disability yang berarti ketidakmampuan belajar. Ketidakmampuan belajar di sini atau learning disability adalah gangguan yang mempengaruhi pemahaman atau penggunaan bahasa tertulis atau lisan yang diperlihatkan oleh diri dalam kesulitan mendengarkan, berpikir, membaca, menulis, dan mengeja. Nah, kami di sini membagi antara learning disabilitas yang disebabkan oleh karena pada anak dan learning disabilitas pada pimpinan. Nah, faktor penyebabnya yaitu karena untuk pada anak, learning keterbatasan belajar pada anak yaitu faktor keturunan atau bawaan, gangguan semasa kehamilan saat melahirkan atau prematur, kondisi janin yang tidak menerima cukup oksigen atau nutrisi atau ibu yang merokok, trauma pasca lahiran, infeksi telinga yang berulang pada masa bayi dan balita. Anak dengan kesulitan belajar biasanya mempunyai sistem imun yang lemah. Awal pada masa kanak-kanak yang sering berhubungan dengan aluminium, arsenik, merkuri. Nah, karakteristik identifikasi dengan learning disabilitas yaitu yang pertama, sejarah kegagalan akademik berulang kali, hambatan fisik atau tubuh, lingkungan yang berinteraksi dengan kesulitan belajar, kelainan motivasional, yang keempat itu kecemasan yang samar-samar, mirip kecemasan yang mengambang, dan perilaku berubah-ubah dalam arti tidak konsisten dan tidak terduga, penilaian yang keliru karena data yang tidak lengkap, dan pendidikan dan pola asuh yang tidak dapat tidak memadai. Dari disabilitas di sini kemampuan belajar merupakan hal yang tragis pada anak-anak, terutama ketika mereka tidak terdeteksi. Mereka tidak kalah tragisnya dalam organisasi di mana mereka juga tidak terdeteksi. Langkah pertama untuk menyembuhkan berarti mulai mengidentifikasi 7 ketidakmampuan belajar. Nah, untuk materi selanjutnya, learning disabilitas pada pimpinan akan saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Oke, terima kasih. Di sini kita akan membahas tentang 7 learning disabilitas, yang dimana di sini kita akan menjelaskan tentang 7 konsep kebutaan, di mana ada kebutaan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Masing-masing akan dijelaskan kebutaan-kebutaannya. Slide. Oke, slide. Oke. Kebutaan pertama atau saya adalah posisi saya. Dalam konsep kebutaan ini, orang atau individu diposisikan pada satu posisi dan terpaku pada posisinya tanpa memahami dan mengerti posisi yang lain. Orang atau individu dalam kesehariannya selalu bergelut pada satu persoalan dan jalan penyelesaian dengan satu tujuan saja. Lanjut. Kebutaan kedua, maksudnya musuh ada di luar sana. Pemimpin yang tak
mampu memikul tanggung jawab organisasi dengan integritas tinggi dan kredibilitas tinggi akan menyebabkan kehancuran dan kemunduran organisasi, di mana pemimpin hanya bisa melemparkan setiap masalah kepada orang lain tanpa adanya suatu penyesalan. Tanpa adanya suatu penyelesaian, pemimpin harus bisa membuka diri untuk melihat semua hal secara positif dan tidak menyudutkan bawahan atau orang lain di luar organisasi. Lanjut. Kebutaan ketiga atau dianggap bertindak dengan cepat. Pemimpin terlalu reaktif dengan tanpa mempertimbangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap kebijakan yang diambilnya. Akibatnya dalam pelaksanaannya banyak sekali terjadi ketimpangan program yang mana hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan karena perencanaan dan proses terkesan terburu-buru dan reaktif. Lanjut. Kebutaan keempat, atau melihat hanya pada kejadian sesaat saja. Pemimpin buta terhadap akar masalah yang ada. Pemimpin tidak mengkaji dengan benar setiap permasalahan yang terjadi sehingga mengakibatkan kejadian dan persoalan tersebut terjadi lagi berulang kali tanpa adanya penyelesaian yang jelas. Lanjut, kebutaan kelima, atau perubahan masalah, ini perumpamaan tentang kata kerebus. Konsep pemimpin di sini adalah mampu melihat sekeliling secara cermat dan mempertahankan posisi dan tingkat kenyamanan yang ada dengan tidak lari dari setiap masalah yang ada. Lanjut. Kebutaan kelima di sini itu merupakan hal yang seperti ditujukan dalam perumpamaan kata kerebus. Maksudnya perumpamaan ini menggambarkan orang yang merasa aman dan nyaman dalam keterancaman masa depan yang telah berproses secara bertahap namun tidak disadari atau terlena terhadap situasi yang menyamankan dirinya atau tidak berani keluar dari zona nyaman. Ketidakmampuan untuk memutuskan atau mengambil keputusan di waktu yang tepat. Jadilah pribadi yang beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Terus kebutaan keenam, atau selalu mengandalkan pengalaman. Tidak selalu pengalaman dapat dijadikan sebagai patokan atau acuan dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi saat ini. Jelas bahwa apa yang dihadapkan sekarang tidak sama dengan apa yang dihadapi sebelumnya. Dan secara statis pun pola sebelumnya terjadi bisa berubah pada saat tertentu. Dan yang terakhir, kebutaan ketujuh, yaitu tentang mitos atau perbedaan dalam satu tim manajemen. Mitos kepemimpinan manajemen adalah sebuah keyakinan yang tidak akurat dan bahkan salah atau palsu tentang kepemimpinan, tetapi ia dipercaya memberikan pengaruh yang sangat kuat agar orang lain menjadi pengikutnya. Lanjut. Slide. Masuk ke kajian ketiga, yaitu refleksi kebutaan di dalam diri, keluarga, tempat kerja, atau organisasi. Refleksi kebutaan di dalam diri. Slide. Refleksi kebutaan di dalam diri, jiwa kepemimpinan juga akan tumbuh dengan sendirinya ketika seorang individu dihadapkan pada suatu situasi yang menuntutnya untuk bertindak dan mengambil keputusan. Pemimpin yang keluar dari diri sendiri tidak menunggu saat yang tepat, tetapi selalu siap menjemput momen yang ada untuk bertindak. Mereka tidak menunggu jadi kaya atau jadi populer, melainkan lebih mengutamakan kebahagiaan dan kesejahteraan orang yang dipimpinnya atau bawahannya. Yang kedua, refleksi kebutaan di dalam keluarga. Berbicara mengenai konsep kepemimpinan, di mana setiap anggota keluarga dengan tugas dan fungsinya masing-masing bertanggung jawab kepada keluarga.
Di dalam pendekatan kepemimpinan, keluarga perlu diperhatikan sebagai hal-hal berikut. Yang pertama, keangkuhan, kebutuhan dan pengakuan dan kesanggupan, kecenderungan menggunakan akal ketimbang emosi, dan pemahaman akan perasaan masing-masing anggota keluarga. Yang terakhir, yaitu refleksi kebutaan di tempat kerja atau organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Beberapa sikap pemimpin yang perlu diperhatikan dalam berorganisasi adalah menjalin kedekatan dengan anak buah, memberikan semangat dan motivasi, dan memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.